Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Malaysia. Kosakata tersebut adalah dari kata bibit, tunas, penjara, dan internasional. Kosakata tersebut ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sebelumnya sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Sehingga sampailah ke negara tetangga, yaitu Malaysia sang paling Melayu. Bahkan kosakata tersebut digunakan oleh Profesor Malaysia, yaitu Profesor Awang Sarian, Profesor Melayu palsu. Yang didapat dari hasil menyalin Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara, terdapat kosakata bahasa Indonesia sebanyak 62.000 kosakata, sewaktu kerjasama bahasa, yaitu Mabim. Dan sebelum kita membahasnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video Profesor Awang Sarian, lewat puisi ciptaannya. Dan inilah videonya. Bibit dambaan dan harapan akan kelahiranmu telah digemakan seawal tahun 1917 oleh pemikir Watan Pendeta Zakba dalam gagasan madrasah besar yang memadukan ilmu tanzil dan ilmu akli, ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Demikian paduan ilmu dan iman menjadi landasan penzahiran dikau sebagai Universiti Watan. Kebangkitan nasionalisme untuk bebas merdeka daripada penjara tak diundang turut mencetuskan cita untuk memerdekakan bahasa Watan, menobatkannya menjadi wasilah ilmu. Ilmuwan dan pemikir muda berbekalkan roh dan semangat juang kental, menghimpunkan sekalian cendekiawan dan pemuka negara di Dewan Bahasa dan Pustaka Markaz Bahasa Negara. Mengambil keputusan berani penuh tekad mendesak penguasa negara mendirikan madrasah besar, berteraskan citra dan jati diri wangsa, dan bahasa Melayu wasilah ilmu perdana. Maka sejarah pun terlakar. Tanggal 18 Mei 1970 dikau teristihar sebagai madrasah besar, penyangga ilmu berpadu iman, penyangga bahasa Melayu jati diri negara, penyatu warga dan wahana ilmu berbilang ranah, penyangga warisan hubul watan, dan serentak itu mendunia jangkauan citamu, berakar nasional, berakal internasional. Tunas-tunas yang tumbuh kemudian mekar subur di jambanganmu, kini menjadi pohon rimbun menaungi negara, menyumbangkan bakti kepada Watan dalam segala ranah peradaban dan kehidupan. Bunga harum dan buah ranum dari taman syurga lokamu tersohor di pentas negara dan di pentas perdana antara bangsa. Dikaulah suri teladan, dikaulah tunjang kebitaraan Watan, dikaulah madrasah tonggak harapan. Maka sekalian pemuka dan warga pilihan, di pundak kalian terletak taklif di sepanjang zaman, memugar melestarikan madrasah besar bernama Universiti Kebangsaan, penyumbang globalisasi lewat kearifan Watan, hasil penerokaan dan pencernaan cendekiawan terbilang, kekal teguh jati diri, lamun di dunia tersohor berdiri. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian? Dan kita mulai untuk pembahasannya. Dimulai dari kata bibit. Bibit adalah benih yang telah berkecambah, pada umumnya sudah berbentuk tanaman muda, ada akar, batang, dan daun, meskipun sangat kecil. Berbeda dengan benih. Benih adalah biji yang telah mengalami perlakuan khusus, sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Bibit juga diartikan sebagai benih atau bahan untuk ditanam yang bukan berupa biji, atau yang telah disemaikan, dan dapat disebut sebagai bibit. Bibit adalah kata nomina, atau kata benda. Jika membibit atau membibitkan, berarti itu adalah kata verbia, atau kata kerja.
Dan ini adalah contoh kalimat, definisi dari kata bibit. 1. Semayan, seperti padi dan sebagainya yang akan ditanam. Contoh kalimatnya, bibit padi itu akan dipindahkan sesudah berumur 40 hari. 2. Benih, seperti dalam arti sesuatu yang akan dikembangkan, diternakkan, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, kita memerlukan sapi yang baik untuk bibit. 3. Anak atau orang yang akan dididik lebih lanjut, atau kader. Contoh kalimatnya, murid-murid SMU dididik sebagai bibit untuk perguruan tinggi. 4. Yang akan menyebabkan timbulnya atau terjadinya penyakit, atau pertikaian dan sebagainya. Sebagai kata kiasan, contoh kalimatnya, bibit penyakit cacar. Perkara yang sekecil itu dapat menjadi bibit pertengkaran yang hebat. Itulah beberapa contoh kalimat, definisi dari kata bibit. Dan kata bibit adalah sebuah kata istilah dari bahasa Jawa, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam keluarga, terutama orang tua yang masih kental dengan tradisi adat Jawa, pastinya akan membuat patokan ideal mengenai kriteria untuk dijadikan pasangan anak-anaknya. Hal tersebut memang terdengar sederhana, namun akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum sang anak melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Dan ini makna dan arti dari istilah kata bibit. Bibit adalah garis keturunan, cara melihat seseorang yang ditinjau melalui garis keturunannya. Dengan cara ini, dapat diketahui siapakah orang yang akan dijadikan calon pasangan, yang akan menurunkan warisan keluarga. Dengan mempertimbangkan bibit juga dilihat apakah seseorang yang dimaksud berasal dari keluarga baik-baik, atau sebaliknya. Dan itulah makna istilah dari kata bibit yang ada pada tradisi Jawa. Yang akhirnya istilah kata bibit terus dipakai dalam sebuah kalimat, atau dijadikan sebuah kosakata, untuk menamakan suatu yang tumbuh, atau yang baru tumbuh, dan untuk dijadikan bibit sebagai tanaman yang baik, atau apapun itu. Atau mungkin juga untuk hal yang sebaliknya. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Untuk kata bibit jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah anak pokok, atau biji benih. Mengapa Profesor Malaysia tidak menggunakan kata tersebut dalam sebuah puisi ciptaannya? Bukankah kata tersebut adalah bahasa Melayu yang sebenarnya, yaitu anak pokok, atau biji benih? Apakah Malaysia memiliki asal-usulnya? Hingga kata bibit ada dan dipergunakan di Malaysia. Dan silahkan berikan komentar. Untuk kata tunas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunas adalah kata nomina atau kata benda. Arti dari kata tunas adalah 1. Tumbuhan muda yang baru timbul. Seperti tumbuh dari tunggul, ketiak daun, buku batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. 2. Bakal cabang atau ranting yang baru mulai tumbuh. Contohnya, tunas padi, batang padi yang tumbuh sesudah padi dituai. Tunas merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, di mana perkembangbiakan ini tanpa adanya campur tangan dari manusia, sehingga terjadi begitu saja secara alami. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Induk dengan tunas yang dianggap sebagai individu baru, akan membentuk rumpun. Tunas berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan, di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon bambu, pohon tebu, dan pohon pisang. Itulah arti dari kata tunas. Dan kata tunas menjadi sebuah istilah untuk menyatakan sesuatu, pada suatu kalimat. Untuk kata tunas jika dalam bahasa Melayu adalah pucuk. Jika bahasa Melayu sudah memiliki kosakata tersebut, mengapa Profesor Malaysia menggunakan kata tunas pada puisi ciptaannya itu? Mengapa tidak menggunakan kata pucuk? Gunakanlah bahasa Melayu dengan baik, dan jadikanlah kosakata tersebut menjadi bahasa ilmu ataupun bahasa sastra. Dan kosakata penjarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjarah artinya adalah orang yang menjarah, atau orang yang suka menjarah. Penjarah dari kata jarah. Hasil serapan dari bahasa Jawa, yaitu jarah. Dan kata penjarah juga digunakan oleh Profesor Malaysia pada puisi ciptaannya. Bukankah Profesor satu ini adalah orang yang ingin sekali memartabatkan bahasa Melayu Malaysia? Lalu mengapa menggunakan kosakata bahasa Indonesia, yang didapat dari hasil serapan bahasa Jawa? Bukankah bahasa Melayu sudah memilikinya, yaitu kata perompak?
Mengapa Profesor Malaysia ini tidak menggunakan kata perompak pada puisi ciptaannya itu? Sungguh sangat membingungkan, niat ingin memartabatkan bahasa Melayu, namun tidak menggunakan istilah kata dari bahasa Melayu. Semua itu didapat dari hasil menyalin Kamus Bahasa Melayu Nusantara, yang di dalam kamus tersebut terdapat kosakata bahasa Indonesia sebanyak 62.000 kosakata. Hasil kerjasama bahasa, yaitu Mabim, yang tanpa persetujuan resmi dari pihak Indonesia, untuk memasukkan kosakata bahasa Indonesia ke dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Mengapa Indonesia tidak setuju, dan akhirnya tidak lagi mengikuti kerjasama bahasa tersebut? Karena mereka menamakan kamus tersebut adalah Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Yang artinya, sama saja mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dan yang terakhir adalah dari kata internasional. Kata internasional didapat dari hasil kata serapan bahasa Inggris, yaitu international. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata internasional adalah kata sifat, atau kata adjektiva. Internasional adalah sesuatu yang menyangkut lebih dari satu negara. Sesuatu tersebut bisa berupa sebuah perusahaan, bahasa, atau organisasi. Arti internasional, sebagai sebuah kata berarti interaksi, antara lebih dari satu negara, atau melampaui batas. Yang artinya, menyangkut suatu bangsa, atau negara di seluruh dunia, antar bangsa. Kata internasional, bila digunakan sendiri, merupakan kata sifat yang umum. Kata ini umumnya menggambarkan sesuatu yang terjadi antara beberapa negara. Namun, kata ini dapat digunakan sebagai kata sifat umum, yang umumnya merujuk pada konteks olahraga di Eropa. Penggunaan kata sifat, dari kata internasional, lebih populer. Contohnya seperti, transaksi bisnis internasional, mengubah standar pengiriman untuk negara-negara di Asia. Dalam contoh di atas, kata internasional digunakan secara umum. Dan dengan demikian, kata internasional merupakan kata sifat umum, yang menjelaskan jenis transaksi bisnis. Namun, jika kata internasional digunakan dalam judul resmi, kata internasional menjadi kata sifat yang tepat. Contohnya seperti, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Itulah penjelasan yang singkat tentang kosakata internasional, yang didapat dari hasil serapan bahasa Inggris, yaitu international. Jika dalam bahasa Melayu Malaysia, kata international adalah antara bangsa. Hospital, rumah sakit. Hospital and clinic for the smaller one. Oh, international. Oke, internasional. Antara bangsa. Namun, mengapa Profesor Malaysia satu ini menggunakan kata internasional ketika membuat suatu puisi kebangsaan? Bukankah Profesor Malaysia satu ini memiliki tekad ingin memartabatkan bahasa Melayu di negara Malaysia, bahkan hingga ke seluruh dunia? Tapi mengapa tidak menggunakan istilah kata yang ada pada bahasa Melayu? Profesor Malaysia yang satu ini, malah menggunakan istilah kata yang ada pada bahasa Indonesia, hasil serapan dari bahasa Inggris. Sungguh sangat membingungkan dan sangat tidak konsisten. Apakah Profesor Malaysia satu ini memang berniat ingin mengklaim kosakata bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu? Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar tentang kosakata yang ada pada pembahasan. Apakah kosakata tersebut adalah kosakata dari bahasa Melayu? Dan berikan penjelasannya, serta yang lainnya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kalimat atau perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.